semua, kembali lagi bersama aku Putri Luftia Fikar dengan NPM A1G022-110. Nah, kali ini Putri akan membahas tentang bab ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Simak terus ya video pembahasan fungsi-fungsi manajemen bab ketiga. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini ada 4, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pengawasan. Yuk kita masuk ke perencanaan. Apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam perencanaan itu? Di sini terdapat 5 langkah di dalam perencanaan. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Keempat, menetapkan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, sebelum ini kita harus tahu fungsi manajemen itu. Apa ya fungsi manajemen itu? Nah, fungsi manajemen, fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi, pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi, organisasi, dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Nah, syarat-syarat perencanaan ada juga loh. Yang pertama, itu tujuannya dirumuskan secara jelas. Kedua, bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, membuat analis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefisien mungkin. Nah, fungsi perorganisasian itu apa sih? Nah, kita jelaskan dulu ya. Fungsi perorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada di dalam suatu organisasi. Perorganisasian suatu tugas dapat mempelancarkan alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi pergerakan itu? Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen berdasarkan dengan ketiga fungsi lainnya, planning, organizing, controlling. Nah, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi pengawasan itu? Yuk, simak terus ya. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif
Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil dari output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Nah, bagaimana nih penjelasan dari Putri tentang fungsi-fungsi manajemen? Apakah sudah jelas? Jika sudah, terima kasih yang telah menyimak dan menonton pembahasan tentang fungsi-fungsi manajemen. Saya akan kembali di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.